jaring hilang banget. Halo Pak Rizky. Iya, Pak. Sudah selesai memaparkannya? Udah Bu Ningsi udah selesai Pak. Udah. Berarti selanjutnya? Untuk selanjutnya itu Bu ini ya, Bu Iren kalau nggak salah. Terakhir ya Bu Iren ya? Bu Iren terakhir, nanti yang mengomentari Pak Triyoga. Nah untuk timer mohon kawan-kawan ada yang bersedia untuk timer Bu Iren, karena tadi Bu Iren juga ada kegiatan monet. Saya timer bisa Pak. Oke Pak Padri ya. Baik. Jadi yang tampil nanti Bu Iren, yang mengomentari nanti Pak Triyoga, timernya Pak Fajri. Ya. Kita langsung aja Bu Iren ya Pak. Boleh Pak. Ya, pada Bu Iren, waktu dan tempat kami persilakan Bu. Terima kasih Pak Firdaus dan Pak Rizky. Apa suara saya jelas terdengar? Sudah jelas Bu. Jelas Bu. Ya. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya sempat coba untuk on cam, tapi setelah beberapa saat on cam itu saya keluar dari Zoom. Jadi mohon maaf, saya sepertinya masih tetap harus off cam ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Lagi proses Bu. Sudah terlihat? Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Bu. Ya, pastinya ya masih semangat. Tadi sudah istirahat, sudah makan pastinya untuk pembelajaran kali ini kalian pastinya lebih semangat ya. Oke, sebelum kita memulai akan pembelajaran kita hari ini, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau kita boleh hadir pada saat ini. Ya, meskipun hari ini teman kita Firianingsi masih sakit, tapi kita bersyukur boleh masih ada bersama-sama dengan kita. Ya, kita akan memulai proses pembelajaran kita dalam doa. Kita minta kekuatan kepada Tuhan, minta tolong Rizky untuk kita dalam doa. Baik, untuk mulai pembelajaran, dari ini kawan-kawan kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Rizky. Ya, Oke, Bu. nah hari ini Ibu mau ngecek dulu kehadirannya. Hadir semua ya? Ya, Hadir, hadir Bu. semua. Meskipun ya sama dengan Ibu bilang tadi, hari ini teman kita Firianingsi sakit, tapi dia boleh tetap hadir. Semangatnya luar biasa sekali ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Nah, selain kita akan belajar tentang materi kita seputar kimia, utamanya tentang materi laju reaksi, dalam pembelajaran kali ini kita juga akan belajar yang namanya disiplin. Nah, hari ini Ibu bersyukur semuanya disiplin karena tidak ada yang terlambat masuk kelas, semuanya hadir. Nah, bahkan hari ini juga punya semangat untuk belajar. Nah, kemudian kita juga akan hari ini belajar tentang yang namanya kerjasama. Ada yang tahu apa itu kerjasama? Bekerja bersama-sama. Ayo, yang bagaimana bekerja itu? bersama Bu. Bekerja bareng-bareng Bu. Sama-sama Saling Bu. bantu Bu.
Saling membantu. Nah, itu dia. Nanti dalam pembelajaran kita, Ibu akan melihat apakah betul kata kalian tadi, ya kalian akan bekerja sama, kalian akan saling membantu. Nah, nanti Ibu akan bagi dalam kelompok. Kalau dibilang kerja sama, berarti jangan cuma satu orang saja yang bekerja, yang lain harus membantu. Ya, oke. Nah, materi kita hari ini, kita akan belajar tentang materi laju reaksi. Nah, ini Ibu tampilkan, apakah slide saya sudah lihat? Belum. Aduh, tunggu ya. Apakah sudah terlihat? Belum Bu, vektornya agak error ya. Oke, Ibu jelaskan saja ya. Oke, gambar yang pertama, di sini ada gambar perkeratan pada pagar. Nah, siapa di sini yang biasa lihat perkeratan? Atau umumnya dia di bahan-bahan seperti apa? Seperti besi, ya, utamanya. Nah, perkeratan atau ada di sini yang punya cincin biasa berkarat? Ada? Saya nggak pakai cincin besi, Bu. Atau kalung atau perhiasan lainnya biasa berkarat? Kalau emas enggak Bu. Ya, yang imitasi emas dia biasanya pasti tidak berkarat ya, karena kandungannya itu dia mengandung emas yang murni, jadi tidak akan terjadi perkaratan. Oke, kemudian gambar yang berikutnya, apakah sudah terlihat? Belum terlihat, Ibu. Bu. Oke, gambar yang berikutnya ini adalah gambar ledakan bom. Kira-kira kalau bom meledak, dia cepat atau lambat? Cepat, Belum Bu. terlihat, Bu. Cepat ya, bahkan dalam hitungan detik langsung meledak. Kemudian gambar yang berikutnya, ini kalau ibu-ibu pasti tahu ini adalah roti. Nah, roti di rumah pasti biasa mamanya bikin roti. Ada isinya coklat, keju, dan sebagainya. Nah, roti ini ternyata dalam proses pembuatannya nanti dia menggunakan namanya katalis. Nah, katalis ini kalau dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan dia dinamakan ragi ya. Nah, kemudian dari gambar-gambar tadi ternyata gambar-gambar tersebut adalah bentuk-bentuk dari aplikasi dari materi kita tentang laju reaksi. Jadi kita bisa melihat ternyata dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang merupakan implikasi dari materi kita hari ini tentang laju reaksi. Oke, kemudian, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu melalui pembelajaran menggunakan
Sepertinya Bu Iren kelempar dari Zoom ya. Iya Pak kayaknya Pak. Iya kayaknya. Kita tunggu aja ya berarti. Dengan timernya di pause dulu. Halo, guys, Iya, Bro. sudah selesai. Belum, Bro. Ini Bu Iren lagi tampil. Cuman kayaknya kelempar karena jaringan nih, Bro. Oh, masih berapa orang yang belum tampil? Terakhir ini, Bro. Oh, terakhir ya. Heeh. Oke. Jadi Kalau ditunggu gitu- dulu, Bro ya. Ditunggu dulu ya. Oke. Oke, Bro. Kalau sisa waktunya kurang lebih 10 menit lagi sih juga Bu Irennya. Saya jeda dulu berarti ya. Jeda aja dulu, Bu, Pak Jri. Oke, Karena siap. ini masalah jaringan sih. Heeh. Lumayan banyak, masih baru setengah jalan. Ya. Iya. Di jedanya jangan di jeda stop record ya. Pause, Iya, Bro. iya Pak. Pause. Ya. Jeda waktunya aja Pak. Ya. Kalau untuk record mungkin nanti bisa diedit sendiri aja, Bro, ini ya. Ya, nanti untuk hasilnya biar diedit aja sendiri. Ada chat dari Bu Iren, laptopnya bermasalah itu Pak. Laptopnya Bu Iren bermasalah. Nah, mungkin nanti bisa lewat HP aja kalau nggak ya. Biar EKPD-nya ditampilin sama temen aja. Sama bahan ajarnya. Halo Bapak Ibu. Halo. Halo Bu. Ya,
Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, maaf Prof, HP laptop saya langsung rusak. Ini Prof sementara perbaikan. Pas sementara presentasi tadi Prof. Ya, Iya, nggak apa-apa dilanjut aja. Tadi mau nampilin apa? Media ya? iya Prof, media. Dengan kebetulan Prof ini ada nanti penjelasan materi Prof semua ada video. Atau gini aja, disampaikan poin-poin dari video dari medianya. Nggak usah di-share, nanti terpental lagi nanti. Oh iya Prof, saya lewat HP saja baca ini Prof, tapi Ya. saya jelaskan nanti. Soalnya laptopnya juga tidak bisa dibuka filenya Prof. Tapi nanti Prof, sementara proses ada teman yang bantu. Nanti kalau sudah bisa Prof, saya langsung lanjut lagi Prof. Iya, ya. Oke, silakan dilanjut, Iren. Ya, terima kasih Prof. Ya, hari ini kita sudah melihat tadi bagaimana contoh-contoh dari laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, laju reaksi ini sendiri sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Api yang menyala pada saat tahun baru dengan bom yang meledak, kira-kira menurut kalian yang mana yang lebih cepat? Yang mana yang reaksinya berlangsung lebih cepat? Bom tadi, Bu. Betul sekali ya. Bom yang meledak itu punya reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan kembang api. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Nah, yang pertama ini ada dua LKPD nanti yang dikerjakan. Nah, LKPD yang pertama ini adalah LKPD untuk kelompok. Nah, sekarang untuk kelompoknya Ibu bagi 4. Jadi untuk kelompok 1 ada Rizky, Dewi dengan Ferianingsi. Untuk kelompok 2 ada Sylvia, Anggita, dan Yoga. Untuk kelompok 3 ada Fajri dengan Dewit. Kemudian kelompok 4 ada Satri, Surya, dan Lilik. Oke, silakan masing-masing duduk dengan teman kelompoknya. Oke, sudah duduk dengan teman kelompoknya. Nah, Ibu sudah berikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, kita akan melihat dulu beberapa video-video tentang laju reaksi. Nah, video yang pertama ini yang akan Ibu tampilkan tentang pengertian dari laju reaksi. Atau meskipun videonya tidak tampil, kira-kira ada tidak yang sudah tahu apa sih pengertian dari laju reaksi itu? Ayo, yang bisa jawab, Ibu kasih poin-poin hari ini. Jadi hari ini dapat poin yang bisa jawab. Apa itu laju reaksi? Cepat lambatnya reaksi berjalan, Bu. Oh, oke, bagus, Anggita. Jadi hari ini Anggita dapat nilai plus ya dari Ibu karena bisa menjawab. Meskipun Ibu tidak tampilkan, meskipun Ibu tidak tampilkan videonya, tapi sudah bisa tahu, sudah ada pengetahuan tentang laju reaksi. Jadi cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Oke, nah cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 4. Siapa yang bisa tahu? Apa-apa? Satu saja dulu. Apa kira-kira faktor yang pertama? Suhu, Bu. Oke, suhu. Faktor yang pertama adalah suhu. Oke, Satria. Oke, faktor yang kedua selain suhu apa? Siapa yang bisa jawab? Luas permukaan. Oke, luas permukaan. Sylvia, apalagi yang ketiga? Konsentrasi, Bu. Oke, konsentrasi. Fajri. Oke. Apalagi satu yang terakhir, siapa yang bisa jawab? Katalis. Oke, katalis. Yang lain yang jawab, jangan Fajri terus. Ismi, Bu. Bukan Biasanya Fajri ke Bu. WC, Bu. Hari ini sepertinya Fajri semangat sekali ya, karena kan ini sudah hampir pulang. Oke. Yang terakhir adalah katalis. Nah, oke. Jadi ada 4. Ternyata cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia itu berlangsung dipengaruhi oleh 4
faktor. Yang pertama suhu, yang kedua luas permukaan, yang ketiga konsentrasi, yang keempat katalis. Nah, sekarang kalau suhu, kalau ada suhu berarti ada temperatur yang berlangsung di dalam atau ada temperaturnya di dalam ya, suhunya. Oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, perbandingannya Ibu kasih contoh supaya nanti langsung mengerti. Biasa buat teh di rumah atau biasa minum teh. Nah, kalau membuat teh, dimasukkan gula yang mana lebih dulu larut, di air yang biasa atau di air yang panas? Panas, Panas, Bu. Bu. Air yang panas berarti siapa yang bisa simpulkan kalau begitu? Bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi, kecepatan reaksi dari contoh tadi? Siapa? Yang lain ya, jangan lagi Satri, Silvia, Fajri, yang lain. Supaya yang lain semua dapat poin, jangan cuma 3 orang ini. Ayo, bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi dari contoh tadi yang Ibu kasih? Kalau suhunya naik, reaksinya cepat, Bu. Ya, betul sekali ya Rizky. Jadi, kalau suhunya naik, maka reaksinya akan berlangsung cepat. Itu jelas ya. Oke, kita masuk ke faktor yang kedua, luas permukaan. Nah, luas permukaan ini Ibu kasih contoh. Seumpamanya ada gula yang dalam bentuk bongkahan-bongkahan dengan gula halus. Nah, sekarang kalau dilarutkan dalam air dengan suhu yang sama, yang mana yang lebih cepat larut? Apakah gula yang halus atau yang tidak dihaluskan? Halus, Bu. Oke, yang halus kira-kira kenapa? Yang halus? Coba kaitkan dengan faktor yang kedua, luas permukaan. Kira-kira bagaimana? Nah, gula yang halus benar tadi itu akan lebih cepat karena permukaannya lebih luas dibandingkan yang tidak halus. Nah, ketika permukaannya luas atau bidang sentuhnya luas, maka ketika dia bereaksi itu akan lebih cepat sehingga kecepatan reaksinya pun berlangsung lebih cepat daripada yang permukaannya tadi tidak diperluas. Itu ya, jelas. Oke, kita masuk ke faktor yang ketiga. Konsentrasi. Nah, Ibu kasih contoh lagi. Misalnya kita mau membuat mengaduk seumpamanya bahan-bahan toh. Nah, ada yang dimasukkan 2 sendok, ada yang 1 sendok. Nah, itu berarti ada perbedaan. Nah, sekarang ketika air saya masukkan di dalam wadah gelas, ada dengan jumlah yang sama, misalnya 500 ml. Kemudian untuk wadah yang pertama, saya ambil gula lagi, seumpama gula 1 sendok. Kemudian yang gelas yang kedua, saya masukkan 5 sendok gula. Ketika sama-sama diaduk, kemudian sama-sama diaduk. Sekarang, yang mana yang lebih cepat larut? Apakah gelas yang pertama gula dengan 1 sendok atau gelas kedua gula dengan 5 sendok? Ayo, Duit bagaimana? Yang mana yang lebih cepat? Gelas yang pertama atau gelas kedua? Jadi tadi dipanggil guru, Bu, ke ruang guru. Oh, iya. Dipanggil guru BP, Bu. Aduh. Oke, kalau begitu siapa yang bisa jawab? Yang mana yang lebih cepat larut? Boleh jawab gak, Bu? Boleh. Yang pertama, Bu, yang 1 sendok. Oke, ternyata yang pertama yang
1 sendok ya, jadi cepat larut karena konsentrasinya lebih sedikit dibanding yang 5 sendok. Nah, oke. Yang terakhir, faktor yang terakhir tentang katalis. Nah, 3 menit lagi bel, Bu. oke, semangat sekali Fajri ini kalau mau pulang. Oke. Nah, jadi untuk katalis, ini dia fungsi dari katalis di sini dalam laju reaksi dia adalah mempercepat suatu reaksi. Nah, sama kalau misalnya, anggaplah kita kasih contoh, saya mau pergi ke rumah Fajri. Naik mobil dengan jalan kaki, yang mana lebih cepat? Ya, naik mobil. Kenapa? Karena ada yang membuatnya lebih cepat. Nah, itulah contoh dari mobil, itulah kita bisa analogikan dengan katalis. Jadi dia yang mempercepat suatu reaksi kimia. Mobil itu yang membantu saya lebih cepat sampai ke rumahnya Fajri dibanding saya berjalan kaki. Jadi itulah dia katalis. Jadi dia katalis ini dapat mempercepat suatu reaksi. Oke, itu ya. Oke, untuk LKPD-nya sudah diisi, Ibu ambil ya untuk per kelompok. Nah, sekarang ini ada LKPD yang akan dikerjakan masing-masing. Oke, silakan dikerjakan.